Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tinggi. Kurang sehat. Karena hari ini angin nembus ke tulang. Itu Tulang siapa? Tulang Nadia. Pikirlah. Kurasa demamnya ada berapa hari yang lalu, kalau sekarang lucu ya. Oke. Jadi kita nak bahas apa Kak hari ini Kak? Hari ini sesuai dengan pengamatan saya. Selaku pengamat. Coba tidak ada behind the scene dia aku nggak tahu apa-apa. Sini saya akan sedikit menjelaskan kronologi yang viral di TV. Ini adalah take away perdana ya. Take away. Apa sih? McD kali take away. Pokoknya perdanaku Konten. konten. Jadi sedikit menjelaskan masalah kronologi pelaku pembunuhan terekam CCTV pasca membunuh ya. Nah, jadi ekspresi wajah dia tuh ketika di lift itu kita lihat dewe kesenge. Tersenge. Tolonglah dan seluruh yang nonton ini ngerti bahasa kakak. Kesenge. Jadi sebuah Alias potongan tersenyum. rekaman CCTV yang viral di media sosial itu ya menunjukkan seorang pria sedang mendorong troli ya. Mendorong troli. Tahu tak troli cak mana bentuknya? Tahu ya? Tahu. Sering belanja kami. Nah, sering belanja yo. Jadi troli itu berisikan plastik yang besar, bukan besar pada Nadia bukan, plastiknya. Yang berisikan seorang mayat perempuan berinisial I yang telah dibunuh oleh pelaku yang bernama Rudolf Topping. Benar. Topping. Polisi telah melakukan penyidikan terhadap pembunuhan tersebut dan dilakukan penyidikan terhadap Rudolf. Sebenarnya memiliki 3 orang target yang akan dibunuh dengan motif dendam dan disimpan diam-diam. Jadi sebenarnya pertama itu bukanlah target utama. Rencana pembunuhan dilakukan oleh Rudolf ya. Singkat cerita mayat itu dibuang di kolong tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu itu. Akhirnya ditemukan oleh polisi. Nah jadi akhirnya diselidikilah korban ini siapa kan? Korban ini inisialnya tuh I. I ya. Jadi setelah diselidiki ternyata diketahui kalau misalnya pembunuh dari si ini adalah seorang pria bernama Rudolf Topping. Nah, ditangkaplah si Rudolf ini, ditangkap, diperiksa, dan itu akhirnya dari pemeriksaan itu diketahui bahwa dia itu sebenarnya memiliki 3 orang target yang akan dia bunuh, yaitu inisial H, I, dan S, his. Nah, sebenarnya yang ini yang udah meninggal itu, yang perempuan yang udah meninggal itu yang dibawa pakai plastik dan troli itu bukan target utama dari si Rudolf ini, melainkan si H dan juga si S. H ini pria ya, dan S ini wanita. Nah, rasa dendam Rudolf terhadap I itu terjadi pada bulan Agustus 2021. Nah, saat itu Rudolf tuh melihat I berfoto dengan H dan S melalui media sosial. Terus si H dan S ini emang kayak punya riwayat permusuhan lah dengan si Rudolf ini. Nah, Rudolf dengan I dan H dan serta S ini diketahui berteman, tapi diketahui juga kalau misalnya si Rudolf ini dia tuh musuhan sama si H. Jadi kayak berkonflik, akhirnya mereka tuh musuhan dan dendam akhirnya. Nah, si Rudolf ini kan punya rasa dendam terhadap si H, I sama S itu. Nah, rasa dendam itu memuncak di bulan Maret, Kak. Pas itu tuh dia ngelihat si H, I, dan S itu tuh foto-foto, terus diupload lah ke media sosial, terus ngeliat kayak ih kok ini orang deket gitu loh, jadi kayak makin dendam gitu. Sebenarnya si Rudolf ini akhirnya ngaku kalau misalnya target utamanya kan dari H kan, bukan si I, tapi yang dibunuh duluan si I kan. Nah, dia mengaku kalau misalnya target utamanya tuh si H. Nah, dia tuh sempat berupaya ingin menemui si H itu, tapi karena si H itu tuh susah ditemui dan mau nemuin si H itu tuh ngehubungin adiknya si H, tapi adiknya si H itu nggak ngerespon, akhirnya dia tuh pindah target, mengalihkan targetnya ke si I itu, karena si itu punya hubungan yang masih cukup baik lah dengan si Rudolf ini. Jadi mereka tuh pernah siaran dulu, teman siaran radio ya kan. Awalnya tuh ngajak ketemuan di apartemen dengan alasan mau buat konten podcast dan mengiyakanlah si ini, Pak.
pas udah diajak ke apartemen itu akhirnya dieksekusi si ini, dibunuh, dicekik dan ditampar dan dicekik hingga tewas. Dan sudah dibunuh, dimasukkanlah ke kantong plastik, yang akhirnya dibawa pakai troli itu yang ada di video di medsos itu. Jadi si Rudolf ini ya guys ya mengaku dia itu sempat ingin menyewa pembunuh bayaran, tetapi tidak mampu, dia melaksanakan mengeksekusinya sendiri ya. Nah, dikarenakan keterbatasan biaya, Rudolf itu mencari informasi terkait cara membunuh tanpa bersuara di internet ya. Nah, pada saat itu Rudolf telah menyelesaikan aksinya. Rudolf telah membungkus jasad korban itu dalam plastik, lalu mengangkutnya dan mendorongnya ke lift, dan lalu membawa jasad korban itu ke jalan tol. Nah, jalan tol Bekayu Bekasi ya. Becakayu. Oh ya. Becakayu. Jadi ke kolom tol Becakayu. Becakayu Bekasi pada tanggal 18 Oktober di Pondok Gede ya. Ya ditangkap. Selesai. Ini pertanyaan untuk Bella sih. Apa pasal yang dikenakan untuk menjerat si Rudolf, Bella? Jadi si Rudolf ini dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan. 340 itu apa, Bella, pasalnya? 340 itu bunyinya gini Kak, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. 20 tahun Kalau misalnya pasal 338 apa Rat? Nah, kalau pasal 338 itu berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Nah, bagaimana pertimbangan terkini ya dari kasus ini? Perkembangan, say. Kan pertimbangan. Bagaimana perkembangan terkini dari kasus itu? Nah, jadi saat ini kan masih diperiksa ya Kak ya, si Rudolfnya itu. Nah, dia itu mengaku puas karena telah membunuh atau menghabisi nyawa korban dan telah berhasil membalaskan dendamnya terhadap korban. Nah, polisi juga masih terus mengusut kasus ini sebab terdapat dugaan bahwa si Rudolf Tobing ini mengalami gangguan kejiwaan yang melandasi tindakan kejinya menghabisi korban. Nah, meskipun pelaku mengidap gangguan kejiwaan sekalipun, Rudolf tidak serta-merta dapat bebas dari pertanggungjawaban pidananya karena kondisi kejiwaan dari Rudolf masih diperiksa oleh psikiater guna menjadi pertimbangan dan kepentingan pengusutan kasus ini. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa, Bella? Jadi kesimpulannya apa Kak? Kesimpulan. Sebenarnya masih banyak ya kasus pembunuhan baru-baru ini, bukan cuma ini. Jadi kita di konten berikutnya bakal ngebahas tentang Kekerasan terhadap anak ya, kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Yang di Cimahi tau dah. Aduh, Baca dulu Kak, HP duo nih guna ke coba. Kami HP sikap ya masih berfungsi dengan baik ini. Karena HP duo inilah jadi akunnya kelewatan berita. Jadi dia tuh ngebunuh anaknya kecil tuh. balik gaji udah kecil tuh. Aduh. Terus ada sikok lagi paman yang ngebanting keponakannya sampai meninggal masih bayi Kak. Saya palanya pecah, serem banget tuh. Ada Kita di bahas TikTok, ya? konten berikutnya. Ada di TikTok. Di berita juga. Nonton, ada TV ada di rumah. Ya sudah, jadi itulah ya. Jadi pembunuhan ini dilakukan secara berencana ya. Jadi pembunuhan berencana ya. Emang sudah direncanakan pada si Rudolf si Tombing ya. Enggak boleh. Oke, mungkin itu saja karena Adil tidak merangkap ya. Jadi kita persingkat waktu. Kasihan kameramen ya. Ya, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.